Anda pelajari ya di fisika reaktor nuklir, terutama di bagian ini ya, di bagian perkuliahan dengan Pak Andang ya, sebelum UTS. Kita akan lihat seperti apa berikutnya. Nah, kita flashback ini ya. Salah seorang profesor dari MIT ya, Alan F. Henry ini dulu sudah menyusun buku ya, judulnya sama ya, Nuclear Reactor Analysis ya. Bukunya menarik, cuma mungkin tapi tidak untuk level undergraduate gitu ya. Dia menyatakan bahwa sebenarnya problem yang terkait dengan fisika reaktor itu sebenarnya dapat dinyatakan dengan relatif sederhana, ya, quite simply, ya, yaitu apa? Untuk menghitung di sembarang waktu untuk anytime, ya, karakteristik dari populasi neutron bebas pada ruangan ya, ini extended region of space yang berisi sembarang campuran material, akan tetapi yang diketahui. Ya, jadi materialnya itu sembarang, tapi kita mengetahui ya material yang terkandung di situ apa itu. Nah, pada material tersebut kita ingin mengetahui ininya populasi neutronnya itu seberapa besar. Jadi problem dari fisika reaktor nuklir itu kalau mau diperas itu akhirnya cuma satu. Ingin mengetahui populasi neutron bebas. Ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh oleh nuclear engineer kalau mau melakukan perhitungan yang terkait dengan neutronik itu seringkali disebut dengan ini nuclear accounting, akuntansi nuklir. Ya. Tapi beda dengan akuntansinya yang di FIB. Kalau mereka akuntansinya ngitung uang, kalau kita akuntansinya menghitung neutron. Ya, ada berapa banyaknya neutron, gitu kan? Nah, kalau secara secara deskriptifnya lebih spesifiknya, apa yang kita ketahui? Yang ingin kita ketahui itu adalah berapa banyaknya neutron, berapa banyaknya neutron pada volume dV tertentu yang berukuran kecil, ya, di mana neutron tersebut mempunyai energi kinetik di antara rentang energi E sampai dengan E plus DE, ya, ini rentang energinya ya. Kemudian bergerak di arah yang tertentu, ya, dengan vektor satuan omega. Jadi intinya kalau kita gambarkan, ya, ini kita punya ruang 3 dimensi ya, ruang X, Y, Z-nya, ruang 3 dimensi X, Y, Z. Kemudian kita mengambil satu elemen volume dV. Ya. Elemen volume dV ini yang kita nyatakan di sini ya, ini elemen volume dV. Ya. Tentunya karena kita mempunyai tiga dimensi ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z, maka kita memiliki elemen panjang di masing-masing sisinya itu adalah dx, dy, dan dz. Ya. D ini menyatakan apa? D ini menyatakan selisih yang kecil, gitu kan. Sehingga kalau volume dv, volume kan berarti kan x kali y kali z ini kan. Kalau ini volumenya ini kita nyatakan dalam bentuk misalnya bentuk balok ya. Jadi dv di sini akan sama dengan dx, dy, dz. Ya, jadi dalam elemen volume ini kita ingin mengetahui apa? Kita ingin mengetahui banyaknya neutron. Neutron yang apa? Yang memiliki energi di antara energi E sampai dengan E plus DE. Dan neutron tersebut bergerak apa? Bergerak ke arah
omega, ya, ini bergerak ke arah omega ke sana, dalam rentang apa? Rentang sudut d omega. Anda bisa bayangkan arah neutronnya bergerak ke sana, ya, dalam rentang apa? Rentang sudut d omega, ya. Ini sudutnya sudut ruang, ya. Sudut ruang Anda bisa bayangkan bentuknya seperti bola lah, kira-kira seperti itu, ya. Bentuk sudut 3 dimensi seperti bola, kita hanya mengambil sebagian saja dari apa namanya, dari bola tersebut yang berada di sekitar arah tertentu. Jadi misalnya ini neutronnya bergerak ke sana, ya. Nah, di bagian ini, di sekitar ini kita anukan, ya. Jadi neutronnya itu akan bergerak di arah omega plus di omega, ya. Jadi intinya adalah seperti ini. Nah, kalau kita bisa menghitung ini, menghitung banyak neutron ini, ya, berarti sebenarnya kita bisa menyelesaikan permasalahan utama dari fisika reaktor. Dan tentunya ini nanti kita, karena ini tadi disebutkan, kita ingin menghitung for any time t, ya. Jadi untuk waktu sembarang. Artinya apa? Artinya di sini kita juga memperhitungkan waktu di sini. Jadi ada apa namanya? Ada, kalau kita bisa melihat di sini, ya, ada ruang yang perlu kita anukan, yang perlu kita perhatikan di sini, kan. Berarti kita memperhitungkan ruang ini, ya, dv, dx, dy, dz. Kemudian ada fungsi atau yang perlu kita perhitungkan adalah energi, ya, dalam rentang E sama dengan E plus d omega. Kemudian ada sudut, sudut apa? Sudut dari ininya, pergerakan dari neutronnya, ya, omega plus d omega, ya. Kemudian ada rentang waktu. Ini yang perlu kita perhitungkan, ruang, energi, sudut, dan waktu. Nah, bagaimana cara kita menentukan ininya, menentukan perhitungannya, ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan yang bersifat deterministik, ya, artinya kita bisa bisa mengetahui, ya, sebagai fungsi dari waktu, posisi, energi, dan ruang, ya, sudut, gitu, ya. Ini bisa kita tentukan secara pasti. Akan tetapi nilai pasti yang kita dapatkan itu adalah nilai yang bersifat rata-rata atau average. Ya. Mengapa seperti itu? Ya. Karena neutron itu bergerak secara acak, secara random. Kita tidak bisa memastikan satu neutron tertentu pada posisi tertentu itu akan bergerak ke arah omega tertentu dengan energi tertentu. Difikskan, dipastikan itu kita tidak bisa. Karena apa? Karena sifat gerakan neutron dan interaksi antara neutron dengan materi itu bersifat acak. Sehingga yang kita bisa lihat adalah apa? Yang bisa kita lihat adalah perilaku secara rata-rata. Kalau neutronnya itu jumlahnya banyak, ya, maka kita bisa menentukan energi neutron rata-rata pada daerah tersebut adalah sekian, ya, atau rentang antara sekian. Misalnya 1 MeV, ya, plus minus 0,1 MeV, seperti itu. Atau arahnya adalah pada pada arah X positif, ya, berarti yang keluar misalnya seperti itu rata-rata, ya. Nah, karena sifat yang acak dari perilaku neutron tersebut, maka kita bisa melakukan juga pendekatan dengan cara yang kedua, yaitu apa? Kita menghitung secara stokastik. Ya, stokastik ini berarti ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan probabilitas. Kita memperhitungkan efek dari perilaku random, ya, kemudian kita perhitungkan juga probabilitas terjadinya interaksi, ya. Nah, dari situ kita akan bisa memperkirakan bagaimana atau berapa jumlah neutron yang ada pada ruangan tertentu. Nah, jadi ini dua pendekatan yang biasa diterapkan di dalam fisika reaktor nuklir.
ya, dan juga nanti untuk analisis reaktor tentunya ya. Kan ilmu ininya neutronikanya kan secara umum kita sebut sebagai fisika reaktor ya, fisika reaktor nuklir. Nah, untuk apa namanya dua metode tersebut ya, pendekatan yang dilakukan ini adalah menggunakan persamaan transport ya, atau transport equations. Tapi transport equation-nya ya, ini kemudian ini kan disesuaikan gitu kan. Ya. Kalau kita menggunakan metode pendekatan yang bersifat deterministik ya, kita bisa mendekati transport equation itu kita susun ya, dalam bentuk persamaan diferensial atau dalam persamaan integral. Pendekatannya seperti itu, ya. Ada yang bentuknya persamaan diferensial, ada yang bentuknya persamaan integral. Ya. Meskipun nanti sebenarnya kalau kita lihat ya persamaan dari ini deterministik untuk Boltzmann ini biasa kita sebut sebagai persamaan Boltzmann ya. Persamaan Boltzmann itu bukan persamaan diferensial atau bukan persamaan integral, tapi ini gabungan persamaan integral diferensial ya, persamaan integral dan diferensial. Tapi nanti cara pendekatan untuk menyelesaikannya itu harus kita split ya, apakah ini kita selesaikan secara diferensial atau kita selesaikan secara integral. Ini saya tunjukkan terlebih dahulu persamaannya seperti apa. Persamaannya seperti ini. Ini yang persamaan yang di apa namanya yang disusun ya berdasarkan ini apa namanya kinetika berdasarkan interaksi antara apa namanya gas itu ya oleh Pak Boltzmann ini ya Ludwig Boltzmann ya sehingga kita bisa menyusun persamaan integral diferensial Boltzmann. Anda bisa melihat di sini. Di sini ada 1/V d c dt ya ini flux neutronnya ya, ini adalah flux neutron. Ini 1/V, V ini kecepatan. Jadi yang ini menyatakan apa? Ini menyatakan laju perubahan, ya, d dt. Ya, ini perubahan terhadap waktu. Kemudian yang di sini ada omega dot nabla psi. Ini menyatakan apa? Ini menyatakan ruang, ya. Ini apa namanya? Persamaannya ini berbentuk bersama apa namanya bentuknya ini adalah bentuk diferensial. Jadi ya baik yang ini yang apa fungsi waktu maupun ini adalah ini fungsi waktu, ini fungsi ruang, ya. Ini adalah bentuknya adalah bentuk diferensial. Tapi kemudian kalau kita lihat di suku sebelah kanan, di sini Anda perhatikan ini ada integralnya, ya. Integral untuk apa? Ini ada integral terhadap energi, ya integral dE aksen. Ada integral terhadap omega terhadap sudut ruang. Ya. Jadi pada satu persamaan yang sama, Anda menjumpai bentuk integral maupun bentuk diferensial. Nah, ini kan yang jadi kompleksnya kan di sini. Ya. Kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung. Kalau hanya persamaan diferensial saja, ya tentunya lebih mudah. Itu kan? Anda sudah belajar kan persamaan diferensial, ya, Anda selesaikan dari situ. Ya. Atau kalau bentuknya integral ini juga lebih mudah, ya. Mungkin Anda tidak tidak belajar secara langsung ya untuk apa persamaan solusi apa untuk bentuk persamaan diferensialnya ya, bentuk persamaan integral ya dan solusinya. Tapi ini dua cara ini kalau murni diferensial saja atau murni integral saja ini lebih mudah diselesaikan. Tapi di sini yang kita jumpai itu adalah gabungan antara integral dengan diferensial pada satu persamaan yang sama. Nah, ini susahnya minta ampun. Hanya bisa diselesaikan pada kasus tertentu yang sangat sederhana. Ya, nah, sehingga apa yang dilakukan adalah melakukan pendekatan itu tadi. Kita lakukan split seakan-akan persamaan itu akan kita selesaikan secara diferensial saja, ya, atau secara integral saja. Nah, masing-masing metode ini nanti akan membentuk teori-teori tertentu yang nanti bisa kita selesaikan ya dengan lebih mudah. Saya katakan lebih mudah bukan berarti
memang benar-benar mudah ya, lebih mudah diselesaikan dibandingkan tadi yang dengan integral diferensial gitu kan. Tapi nanti dalam kenyataannya nanti tetap agak susah juga karena ada batasannya gitu kan. Nah, kalau yang jalur ini diferensial, maka akan muncul apa yang kita sebut sebagai beberapa teori ya, ada teori PN, ada teori BN, ada teori SN. Ya. Nah, masing-masing dari teori ini nanti akan bisa kita buat gitu ya solusi secara numeriknya untuk mempermudah perhitungan. Yang teori PN ini selanjutnya bisa disederhanakan lagi menjadi teori difusi. Nah, ini yang kita pelajari ya sejak semester lalu ya, fisika reaktor nuklir itu kan belajar tentang teori difusi. Kita pada ini juga belajar teori difusi ya. Jadi di level S1 ini kita hanya akan belajar teori difusi. Yang lain gimana? Ini bukan level di S1 ya. Jadi yang apa namanya transport teori yang benar-benar ya, yang bukan yang difusi ini akan kalau ada belajar di level S2 nanti ini akan muncul. Tapi di level S1 biasanya kita hanya akan melihatnya teori difusi saja. Nah, kemudian untuk yang integral ini ada cabangnya juga. Apa? Ada yang kita sebut sebagai direct solution ya, solusi langsung dari persamaan integral. Ada yang kemudian menggunakan metode collision probability atau kebolehjadian tumbukan. Tapi ini kebolehjadian tumbukan digunakan untuk menyelesaikan persamaan integral. Nah, dengan demikian kita bisa memperkirakan yang tadinya berupa persamaan integral diferensial ini diselesaikan dengan cara pendekatan integral saja atau diferensial saja, maka tentunya di sini akan ada kemungkinan bahwa hasilnya itu tidak akan mendekati yang sebenarnya. Karena apa? Karena kita melakukan penyederhanaan. Ya, ada asumsi-asumsi tertentu di mana teori tersebut akan bisa diterapkan. Ya. Nah, apalagi kalau kita menggunakan teori difusi. Nah, teori difusi ini apa? Ini adalah penyederhanaan dari penyederhanaan, gitu kan? Dari integral diferensial, dari diferensial, transport diferensial. Kemudian ini yang berlaku adalah yang teori PN. Di situ disederhanakan lagi menjadi teori difusi. Oke. Nah, tapi kalau dari sisi yang lain, ya dari sudut pandang yang lain, ya kita akan bisa melihat ini apa namanya pendekatan stokastik, pendekatan secara apa namanya secara probabilitas, ya kebolehjadian dari apa? Reaksi antara neutron dengan material, sehingga itu akan kita bisa memperkirakan berapa banyaknya populasi neutron pada waktu tertentu, pada ruang tertentu. Nah, metode yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan persamaan transport dalam bentuk stokastik ini adalah kita sebut sebagai prosedur atau langkah-langkah atau metode Monte Carlo. Ya. Nah, ini tentunya apa namanya? Anda bisa anukan ya di kurikulum kita ya di teknik nuklir ya. Untuk metode Monte Carlo ini nanti akan dasarnya itu sebagian nanti akan diberikan di kuliah di komputasi nuklir ya. Kemudian nanti implementasinya itu nanti akan muncul di mata kuliah pilihan ya, metode Monte Carlo. Intinya apa? Intinya adalah ini, menyelesaikan persamaan transport neutron secara stokastik. Jadi kita membayangkan ini kalau ada neutron ya, dia akan bergerak kemana? Ke arah tertentu ya, omega ya, sudut tertentu kan berarti kan, dia akan bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan tertentu. Tentunya kecepatan ini akan berkaitan dengan energi kinetik, artinya dia punya energi tertentu. Nah, ketika pada jarak tertentu dia akan bertemu dengan material. Apa yang terjadi? Ada beberapa kemungkinan kan gitu kan. Apakah dia akan dihamburkan atau dia akan diserap gitu kan. Kalau dihamburkan, apa yang terjadi? Berarti omeganya akan berubah
sudut sudut gerakan dari neutronnya itu akan berubah. Energinya bagaimana? Energinya juga akan berubah, kemungkinan besar gitu kan. Karena apa? Karena ada energi yang kemudian ditransfer dari neutron ke material yang ditumbuk. Berapa besarnya? Random. Kita belum nggak tahu, tidak bisa memastikan energi yang kemudian akan ditransfer itu seberapa besarnya, gitu kan? Nah ini sifatnya random, gitu kan? Nah, jadi apakah neutron tersebut akan terhambur atau tidak, ini juga sifatnya random, gitu kan? Tergantung dari apa? Tergantung nanti dari nilai tambang lintangnya. Kalau tambang lintang scatteringnya atau hamburannya itu besar, maka kebolehjadian berlangsungnya hamburan neutron itu akan semakin besar pula. Ya. Tapi kalau tambang lintang hamburannya itu kecil, maka neutron kemungkinan hamburnya juga akan kecil. Jadi ketika berinteraksi, kalau sigma S-nya atau tambang lintangnya besar, tambang lintang scatteringnya besar, kemudian dia akan terhambur. Arahnya kemana, energinya turunnya berapa besar, nah itu yang kemudian diperkirakan dari proses stokastiknya, dari probabilitasnya itu secara random. Nah, kalau kemudian katakanlah tidak terjadi scattering, berarti kan yang terjadi adalah apa? Absorpsi, serapan. Ya, kan diserap. Nah, tapi kalau diserap, pertanyaan adalah what next? Berikutnya apa? Apakah akan terjadi reaksi fisi, ataukah akan terjadi reaksi tangkapan, ya, atau reaksi yang lain, gitu kan? Kalau misalnya terjadi reaksi fisi, ya berarti dia akan menyebabkan pembelahan inti material yang ditumbuknya, gitu kan? Dan akan dihasilkan apa? Dihasilkan 2 atau lebih neutron baru. Berapa yang dihasilkan? Nah, itu sifatnya random lagi kan, bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya, tergantung dari kebolehjadian yang ada, gitu kan. Nah, kemudian produk fisi yang dihasilkan atau hasil nuklida hasil dari reaksi fisinya yang terjadi apa? Itu juga random lagi kan, apakah xenon, apakah krypton, apakah barium, ya, atau yang lain, cesium, ataukah iodin. Kalaupun iodin nomor masanya berapa, 131, 132. Nah, ini sifatnya random ini kan. Nah, gitu. Neutronnya jumlahnya berapa, energi neutron tadi yang dihasilkan itu berapa, apakah 2 mega elektron volt, 2,1 mega elektron volt, 5 mega elektron volt. Nah, ini sifatnya random lagi. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Kalau kemudian katakanlah yang terjadi adalah reaksi capture, reaksi tangkapan, ya, maka tentunya akan menghasilkan apa? Menghasilkan nuklida ini kan, nuklida metastabil, gitu kan. Dan dari situ akan dihasilkan kondisi yang lebih stabil dengan memancarkan radiasi, gitu kan. Nah, tapi radiasi yang dipancarkan apa? Bentar. Ini low battery. Bentar ya, saya cari dulu. Kabel dulu ya. Saya pause dulu ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Maaf di lobet ya, ini nyari colokan dulu. Oke, jadi seperti tadi ya, intinya apa? Intinya adalah kalau kita menggunakan pendekatan stokastik ya, kita mengikuti gerakan dari neutron tersebut, kemudian akan berinteraksi dengan materi ya, dan di situ akan terjadi proses random ya, reaksinya akan terjadi seperti apa dan lanjutannya itu seperti apa. Ini sifatnya acak, dan itu semua di lacak ya, untuk masing-masing neutron ya, seperti itu. Sementara untuk yang deterministik, ini basisnya apa? Ya basisnya dari ini tadi, dari persamaan integral diferensial Boltzmann ya, kemudian diselesaikan entah itu secara integral atau secara diferensial. Nah, efeknya apa? Terutama dalam perhitungannya, harusnya ini nanti semua ini nanti akan memberikan hasil yang tentunya diharapkan mendekati kondisi yang sebenarnya. Nah, tapi di sini karena sifatnya ini acak ya, kita perlu apa? Untuk kondisi yang perhitungan yang menggunakan stokastik, artinya kita memerlukan sampel, kita memerlukan sampling. Mengapa kita memerlukan sampling? Karena kita tidak mungkin melakukan perhitungan atau melacak histori dari setiap neutron yang ada di reaktor nuklir. Ya. Anggap kalau katakanlah ya, kita mempunyai flux neutron 10 pangkat 14 neutron per sentimeter persegi per second, ya, flux neutron ininya, flux neutron pada reaktor daya kira-kira sebesar itu, ya. Kalau kita ini kan, artinya kan kalau kita hitung ya untuk satu reaktor yang berukuran besar ya, nanti Anda akan mendapatkan apa? Orde neutron di sini akan besar sekali. Ini aja per sentimeter persegi ya, perluasannya aja Anda mendapatkan 10/14 neutron. Sekarang kalau misalnya volume dari ini, ya, ini nanti kan bisa kita anukan ya, biar kita bisa tentukan tentukan laju reaksi fisinya ya, dikalikan dengan densitas nuklidanya, nanti kita akan bisa mendapatkan berapa banyaknya neutron yang ada di situ ya, total itu nanti Anda akan mendapatkan jumlah yang besar sekali. Ini aja kalau katakanlah kita mengambil 10/14 ya, dan ini dihitung menggunakan menggunakan metode Monte Carlo yang sekarang ini dikembangkan, ini juga sangat berat. Sehingga kita perlu apa? Kita perlu melakukan sampling. Kita perlu mengambil hanya beberapa saja. Berapa samplingnya? Kadang cuma 10.000. Ya ini aja sudah cukup cukup berat untuk dilakukan. Ya, 10.000 per generasi nanti ya ada perhitungannya lagi gitu ya. Nanti katakanlah 10.000 per generasi. Ya, kita hanya nyampling 10.000 saja dengan harapan apa? 10.000 ini nanti bisa mewakili 10/14. Nah, kita bisa perhatikan seberapa berat untuk perhitungannya di sini ya, karena dengan sampel yang jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan total jumlah neutron yang ada di reaktor, harapannya perhitungan yang kita lakukan itu menjadi akurat. Nah, yang di sini akibatnya adalah apa? Akibatnya seringkali waktu perhitungan ini menjadi lama. Untuk menyelesaikan ininya menjadi lama sekali. Nah, ini berbeda dengan apa? Berbeda dengan metode deterministik. Kalau menggunakan metode deterministik, waktu perhitungan ini menjadi lebih lebih singkat ya dibandingkan dengan metode Monte Carlo. Itu. Nah, hanya saja nanti tentunya di sini ada butuh pendekatan-pendekatan yang lain. Misalnya seperti apa? Dari sisi energi mungkin ya, kita harus melakukan perhitungan yang menggunakan multi group ya, seperti tadi sudah saya singgung tadi. Kita menyusun menjadi beberapa grupnya itu berapa yang bisa dianggap mewakili
kondisi sesungguhnya ada di reaktor. Mungkin untuk kasus tertentu ya 2 grup mungkin cukup ya. Tapi mungkin untuk reaktor yang lain ya, misalnya katakanlah reaktor cepat, ini nggak bisa 2 grup ini. Ya, mungkin harus minimal 20 grup. Ini untuk apa? Untuk perhitungan di level teras. Akan tetapi sebelum ada perhitungan di level teras, ada perhitungan lagi yang lebih detail ya di level sel. Ya, nanti itu yang akan kita yang akan kita tinjau ya pada saat perhitungan komputasi ya. Dan juga di materi terkait dengan multigroup. Di level sel itu kita menggunakan tidak 2 grup, tidak 20 grup ya, tapi kita bisa berbicara tentang ratusan atau mungkin ribuan grup. Jadi kalau geometrinya itu semakin sederhana, grupnya harus besar. Tapi kalau geometrinya besar, ya, kita harus menggunakan grup yang lebih sedikit. Karena apa? Nanti jatuhnya akan ke sisi waktu komputasi. Nah, kalau yang energi di metode Monte Carlo gimana? Energi nanti akan bisa diatasi tidak menggunakan multigroup, tapi menggunakan CE ya, continuous energi. Jadi ibaratnya itu sudah diketahui data ininya, data cross sectionnya ya di energi tertentu gitu kan. Kemudian kalau metode Monte Carlo ini kemudian awalnya itu neutron punya energi 1 mega elektron volt, kemudian dia akan terhambur gitu ya, terhambur dia akan turun menuju ke energi 700 kiloelektron volt misalnya seperti itu. Nah dari situ softwarenya akan mencari berapa sih nilai sigma tampang lintang pada energi 700 kiloelektron volt. Nah tapi ternyata yang ada itu adalah rentang energi 750 keV dengan 650 keV misalnya. Nah, berarti kan ini harus apa? Harus dilakukan interpolasi. Tapi data yang diperoleh itu adalah data yang continuous, ya, continuous dalam tanda petik ya, yang mestinya diskrit ya, tapi diskritnya itu sangat banyak. Ya. Jadi seakan-akan seperti continuous. Ya. Jadi dari situ, dari data yang ada, ini akan dilakukan proses regresi untuk apa? Untuk mendapatkan tampang lintang pada energi 700 keV. Nah, kalau pendekatannya di sini, di mana di metode deterministik ini berbeda, karena kita akan menggunakan grup. Oke, jadi ini gambarannya secara umum seperti ini, apa yang dilakukan oleh orang kalau ingin menyelesaikan permasalahan terkait dengan neutron pada reaktor nuklir. Ya. Jadi Anda bisa melihat di sini bahwa kita di teknik nuklir ini kita mempelajari dari 2 sisi ya, baik itu sisi deterministik maupun sisi stokastik ya. Itu nanti ya tentunya tidak detail sekali ya. Yang deterministik ini kita hanya batasi di bagian diskusi, kemudian yang stokastik ya ini juga mungkin lebih ke dasar dasar metode Monte Carlo-nya, kemudian ke penerapan ininya ya, penggunaan code-nya, penggunaan software-nya seperti apa ya. Kita tidak kita membahas kalau dalam lagi misalnya teori terkait dengan bagaimana mereduksi variansi ya, variansi itu kan sigma kuadrat ya, standar deviasi kuadrat kan itu kan variansi ya. Bagaimana caranya itu untuk mengurangi variansinya, cara ininya numeriknya seperti apa, terus kemudian bagaimana kalau kemudian ini interpolasi tadi ya, interpolasinya kan tidak dilakukan interpolasi regresi interpolasi linear 2 titik itu karena tidak ya, ada teknik sendiri lagi ya untuk menginterpolasi dari data cross sectionnya itu ya, biar hasil yang diperoleh itu juga reliable gitu ya. Nah, kita kan nggak sampai ke sana gitu ya, kita nggak melihat yang bagian permukaan. Nah, sekarang kita ini
kita lihat ya, tadi saya sudah menyinggung ya tentang C. Ya. Ya, C sini. Ya, sini apa? Sini ada flux neutron yang kita sebut sebagai time dependent angular flux. Ini ya. Jadi flux angular gayut terhadap waktu. Kita anggap sebagai, kita sebut sebagai time dependent atau gayut waktu. Mengapa? Karena di sini ada unsur T. Ya. Ada waktunya. Kemudian kita sebut sebagai angular flux. Karena apa? Karena di sini ada nilai omega. Ya. Jadi ada arah gerakan dari neutron. Ya. R ini menyatakan ruang, ya, spasial ya, variabel ruang atau spasial. E ini menyatakan energi. Ini omega ini sudutnya. T ini waktu. Oke. Artinya apa? Artinya kita memiliki, kalau Anda lihat sini, harusnya 4 variabel kan, R, E, omega, T. Tapi saya nyatakan di sini ini fungsinya adalah fungsi 7 variabel. Mengapa demikian? Karena R, ya, fungsi spasial, ini ada 3 variabel kan. Bisa kita nyatakan dengan X, Y, Z, kalau itu sungguh kita gunakan koordinat kartesius, ya, X, Y, Z, atau bisa kita nyatakan dengan R, theta, omega, ya, kalau kita gunakan koordinat bola, atau kita bisa menyatakan dengan R, theta, Z, ya, kalau kita menggunakan koordinat silinder. Jadi yang R ini sebenarnya adalah terdiri dari 3 variabel. Omega sudut omega atau sudut, ya, ini terdiri dari 2 variabel. Ini sudut omeganya terkait dengan theta dan phi, ya. Jadi ada sudut yang ke arah yang muter gitu ya. Kalau kita punya bidang di sini, bidang potong di sini, dia akan muter ya 360 derajat gitu ya, atau 2 pi radian itu ya. Yang ini. Kemudian ada yang sudut ke arah azimutnya ya, dari bawah naik ke atas, ya, balik ke atas. Jadi ini omega ini kan berarti pada posisi ini tertentu, ya, kita pada posisi ini, kemudian naiknya berapa? Jadi arah ke sana ini bisa kita nyatakan dalam dua variabel yang berbeda. Ya, itu. Jadi ini sebenarnya R ini punya 3, E ini 1, ya, ditambah dengan 2 variabel sudut, 6, ditambah dengan 1 variabel untuk waktu. Jadi ini fungsi dari 7 variabel. Nah, ini salah satu sebab pula mengapa bahwa untuk perhitungan full blown teori transport, ya, untuk perhitungannya secara komputasi ini menjadi sangat berat. Karena apa? Karena kita punya 7 variabel itu tadi. Ya, jadi meskipun dalam teori di sini ya, dalam teori ini metode entah itu yang diferensial maupun integral ini lebih mudah, ya, bisa lebih cepat dibandingkan dengan metode Monte Carlo. Ya. Tapi kalau kita menggunakan yang full blown ini 7 variabel, ya tetap saja perhitungannya masih berat, bahkan untuk komputer saat ini. Nah, sehingga nanti akan ada penyederhanaan seperti tadi yang kita tuliskan, sampai kemudian akhirnya kita menemukan persamaan difusi. Nah, kalau kita lihat dulu ya, ini masih ada fungsi omeganya ya, yang penting di sini dulu. Kalau kita melihat bentuk psi ini, maka di sini fluxnya adalah flux angular. Dalam arti ini pasti masih mengandung omega. Ingat ya, jadi perhitungan omega. Kalau yang seperti ini, nanti kita akan berbicara solusi menggunakan metode transport neutron.
Kalau kita tidak memperhitungkan variabel waktu, ya berarti ini menjadi time independent ya, kondisi steady ya, psi, fungsi R, fungsi E, fungsi omega. Nah, apa itu psi R E omega? Ini kalau psi R E omega kali B omega, ini didefinisikan sebagai apa? Sebagai banyaknya neutron pada posisi R yang melewati permukaan seluas 1 cm persegi tegak lurus terhadap omega per detik dengan energi E di dalam rentang energi dE dan arah omega di dalam rentang d omega. Jadi itu apa namanya definisi formalnya seperti ini untuk nilai psi dE di omega. Ya. Nah, gambarannya seperti ini. Ya. Ini ada posisi spasial ya, arah R, ya tentunya ini 3 dimensi ya, X, Y, Z, tapi ini kita nyatakan dengan vektor R, ya, vektor posisi. Pada posisi ini, ada neutron yang bergerak ke arah omega pada rentang pada rentang apa namanya, rentang ini di omega, ya, rentang sudut di omega. Gerakan ini adalah omega, tapi dia berada di dalam rentang di omega. Ya. Yang melewati apa? Yang melewati permukaan seluas 1 cm persegi. Neutronnya sebenarnya bisa saja bergerak ke sana ini kan, bergerak ke sana, tapi dia masih diperhitungkan karena apa? Karena dia berada di dalam rentang di omega, di sekitar nilai omega. Gitu. Nah, sekarang apa namanya? Kita bisa ini kan, bisa menghitung menghitung nilai skalarnya ya, atau kita sebut sebagai flux skalar neutron. Kalau apa? Kalau kita mengintegralkan nilai psi terhadap omega. Ini ya, nilai psi ini kita integralkan terhadap omega. Jadi integral psi di omega. Artinya apa? Di setiap apa namanya arah omega ini kita perhitungkan semuanya. Ya. Jadi kondisi yang ini semua yang melewati 1 cm persegi ini, tapi nilai omega-nya kita integralkan. Kita hitung semua neutron yang melewati permukaan ini pada omega atau pada sudut berapapun. Pokoknya kita hitung semuanya. Ada berapa sih? Nah, itu dalam fisika reaktor itu kita sebut sebagai flux skalar atau seringkali hanya disingkat sebagai flux neutron flux. Ya. Kita perhatikan di sini VRA tidak ada nilai omeganya. Ya. Kalau yang angular, ya, ini pasti ada omeganya. Kita memperhitungkan arahnya. Tapi kalau yang mana? Yang ini, yang flux skalar, ini kita tidak memperhitungkan arahnya. Karena apa? Karena kita sudah mengintegralkan arah neutron pada semua arah-arahnya. Jadi kita bisa menyatakan di sini bahwa flux neutron skalar ini adalah banyaknya neutron dengan energi E pada rentang dE yang menembus. Nah, ini sekarang bayangannya seperti ini, yang menembus bola dengan tampang lintang 1 cm pada lokasi R per detik. Karena ini tadi kita mengintegralkan kan, mengintegralkan terhadap ruang, dan ruang 3 dimensi ini kan ruang apa namanya 2 pi steradian kan, sudutnya. Sehingga kalau kita bayangkan ini seakan-akan kita akan mempunyai bola, ya, tentunya itu seperti bola. Bolanya ini mempunyai tampang lintang sebesar 1 cm persegi. Semua ini neutron itu akan melewati permukaan bola dengan luasan 1 cm persegi tersebut. Ya, kita bisa perhatikan di sini. Ini posisi R-nya, ya, posisi dari R dari sini mulai, ya. Neutron ada yang bergerak dari sini ke sana, itu kan misalnya ekspandiannya, ya, ini keluar, ya. Sama ada yang apa namanya dari misalnya dari sini ya, dari sini ya, dari sini ke sana, gitu kan, ke arah
ke arah dalam, sana keluar tapi mengarah ke dalam. Ya. Terus yang ini misalnya dari sini juga ada gitu ya, dari sini gitu kan, bergerak ya. Ini keluar tapi menuju ke arah kita gitu ya. Jadi ini kita bayangkan ini seperti bola, kemudian di permukaan bola itu nanti akan keluar neutron yang bergerak di dengan arah yang yang ya berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian nanti seringkali kita perhitungkan dalam apa? Dalam persamaan difusi. Nah, jadi Anda bisa memperhatikan perbedaannya ya sekarang. Selama kita melakukan perhitungan difusi, maka kita berbicara tentang flux skalar atau flux neutron tanpa omega. Tapi kalau kita melakukan perhitungan menggunakan persamaan transport neutron ya atau metode transfer neutron, maka di sini harus ada nilai omeganya. Kita berbicara tentang flux angular atau nilai psi. Ini salah satu penyederhanaan yang dilakukan. Nah, akibatnya sekarang kita bisa melihat di sini kalau V di sini kondisinya kondisi steady, berarti T kan sudah tidak diperhitungkan, ya. Kita hanya berbicara tentang apa? R dan E. T tidak diperhitungkan, omega tidak diperhitungkan. Kita hanya berbicara tentang R dan E. R ini total tadi adalah tiga variabel ya, karena ini 3 dimensi. E ini 1 dimensi. Ya, berarti sekarang dari 7 variabel kita reduksi menjadi 4 variabel. Ini kalau kita mau berbicara tentang difusi neutron pada full 3 dimensi. Tapi kalau kita hanya berbicara tentang geometri 1 dimensi saja, misalnya apa? Misalnya katakanlah pada slab, pada papan ya, kita anggap kita hanya ingin melihat bagaimana sih distribusi neutron ke arah X saja. Berarti kan ini yang R-nya, untuk R di sini kan terdiri dari satu ini saja, satu variabel saja ya, tadinya R yang 3 dimensi sekarang hanya variabel X saja. Ya, berarti kita punya satu variabel posisi, satu variabel untuk energi. Jadi hanya 2 saja. Itu ya variabelnya. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan penyederhanaan. Apa penyederhanaannya? Bahwa energi itu bisa kita kelompokkan menjadi satu saja. Ya. Jadi kita hanya menggunakan satu grup energi dengan rentang energi mulai dari 0 sampai dengan infinite. Nolnya maksudnya 0 ya, nilainya rendah sekali ya, mungkin tidak 0 ya, tapi rendah sekali. Mungkin nilainya telah rendah sekali sampai nilainya tinggi sekali. Ini kalau kita grupkan menjadi atau kita kelompokkan energinya menjadi satu, maka apa yang kita dapatkan? Ya, V-nya ini hanya fungsi R saja, tidak lagi menjadi fungsi E. Sementara kalau kita perhitungannya ini hanya ke arah X saja, ya berarti ini berubah menjadi Vx. V itu hanya untuk satu variabel saja, fungsi variabel tunggal yaitu fungsi X. Ini kan yang dulu kita sudah pelajari kan di fisika reaktor nuklir yang seperti itu. Seringkali kan munculnya di sini kan Vx, atau mungkin kalau bola ya kita punya VR ya, fungsi dari jari-jari gitu kan. E-nya mana? Nah, E-nya hilang karena apa? Karena kita menggunakan pendekatan satu grup energi. Kita sederhanakan. Omeganya di mana? Omeganya sudah hilang karena apa? Karena kita menggunakan pendekatan scalar flux ya, kita integralkan di ininya omeganya. T-nya gimana? T-nya hilang karena apa? Karena kita menggunakan pendekatan steady state. Ya. Nah, seperti itu. Jadi penyederhanaan ini kemudian menyebabkan kita bisa mendapatkan solusi yang bisa kita selesaikan secara analitik. Aktualnya ya kita susah untuk mendapatkan solusi yang bisa kita selesaikan secara analitik.
Mengapa? Ya karena ini tadi aslinya kita harus menyelesaikan uji variabel. Oke, nah jadi sekarang kita ini kan ya pengertiannya ya. Nah, ini tapi kalau kegayutan terhadap energi secara detail tidak diperlukan, maka flux neutron dapat diintegralkan terhadap energi. Ini kan, jadi VRE-nya kita integralkan terhadap energi ya, mulai dari 0 sampai dengan infinite, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai total neutron flux atau VR. Jadi kalau tadi yang VRE, ya, ini adalah apa namanya? Ini adalah flux skalar. Ya. Maka yang ini integralkan ini adalah flux total. Kita ingat ya tadi ya, flux angular, flux skalar, flux total. Nah, di sini kita bisa split ya rentang energinya yang dari 0 sampai infinite itu kita split dengan batasan tertentu. Batasannya apa? Batasannya adalah energi thermal neutron. Berapa besarnya? Sebenarnya itu tergantung dari apa namanya suhu material di sekitar neutron tersebut. Ya, pengertian dari apa energi thermal di sini kan neutron ya, tuliskan N neutron berada di berada pada ya berada pada kesetimbangan thermal ya, atau thermal equilibrium dengan apa? Dengan material di sekitarnya. Kesetimbangan thermal itu bagaimana? Nah, tentunya Anda ingat lagi di apa namanya di kuliah termodinamika ya, ada thermal equilibrium itu terjadi apa? Kalau suhunya sama, gitu kan? Hukum termo seberapa? Nol ya. Benda berada dalam kesetimbangan thermal, maka tidak terjadi transfer energi. Karena apa? Karena suhunya sudah sama. Ini juga demikian. Neutron kalau dia sudah berada pada suhu yang atau energinya itu setara dengan ini dengan apa energi dari material sekitarnya, maka dia berada dalam energi thermal. Nah, ininya biasanya kadang kita set ya, karena sebenarnya kan fungsi dari apa namanya fungsi dari suhu, tapi biasa bisa di sekitar 1 elektron volt. Kita bisa nyatakan tentang energi ini antara 0 sampai dengan 1 elektron volt, ini kita sebut sebagai flux neutron thermal, dan dari energi E thermalnya ini sampai infinite ini kita nyatakan sebagai flux neutron. Tapi kita juga bisa membaginya nanti dengan ya kalau kita sudah masuk ke apa namanya persamaan multigroup ya, nanti kita bisa hitung ini yang kita sebut sebagai flux neutron group G ya. Anda lihat di sini bagian apa namanya bagian bawah di sini ada indeks G gitu yang menyatakan flux pada grup G tertentu. Dan ini dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan integral dari apa namanya flux skalar terhadap energi pada rentang ini rentang energi EG sampai EG minus 1. Jadi kita seperti akan membuat apa namanya energi bin gitu ya. Ada rentang-rentang energi di sini ya. Energi. Kemudian di sini ada grup, ya, grupnya nanti dimulainya nomornya dari atas ke bawah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini berarti ada nilai ke ada nilai ke G, berarti di sini ada G-1, di sini ada G+1, gitu ya, dan seterusnya. Maka kelompok ini, kelompok grup G, itu berarti kita hanya berbicara pada rentang. Makanya integralnya apa? Ya, integralnya dimulai dari ini, dari energi pada indeks ke B sampai energi pada indeks ke G-1. Oke, nanti ini kita bahas ini lebih lanjut.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Belum ada? Belum ada. Bisa kita lanjutkan ya. Nah, selain flux, kita akan menjumpai arus ya, nah, atau Inggrisnya current ya. Arus neutron atau neutron current. Ini merupakan apa namanya besaran vektor ya. Kalau flux tadi adalah besaran skalar, ya. Kalau arus neutron ini adalah besaran vektor. Nah, ini sebenarnya bisa ini kan bisa kita katakan di sini ya, arus neutron JRE ini merupakan apa? Merupakan hasil kali dan merupakan integral dari hasil kali antara sudut ini omega dengan angular flux-nya si RE omega. Ini sudah hilang T-nya ya. Jadi anggap kita berbicara tentang kondisi tadi ya. Jadi per definisi adalah seperti ini ya. JRE ini adalah integral omega V d omega ya. Mungkin saya harus ya biar konsisten ya, mestinya ini psi ya. Dan kalau psi nanti ketemunya aneh ya, yang skalar ya. Jadi ini harus psi karena ini ada omega ya. Oke, jadi omega psi re omega d omega ya, ini definisinya seperti itu. Dan ini kalau kita susun ya, arus neutron ini akan terdiri atas 3 komponen vektor ya. Karena ada tiga dimensi. Jadi kita punya arus neutron ke arah X, X, ada arus neutron ke arah Y, ada arus neutron ke arah Z. Ya, Z. Masing-masing, berarti ini bisa kita uraikan. Yang Jx ini adalah omega X, ini omega ini kan sudutnya, sudut tapi yang menuju ke arah X saja, ke arah sumbu X. Ya. Omega X kali apa? Kalikan dengan psi RE omega d omega. Ya. Kemudian kalau yang JY ya berarti nah ini omega Y ya, omega Y dengan kalikan psi. Kalau yang Z JZ ya berarti ini omega Z kalikan psi. Ya, ini masing-masing kan masing-masing arusnya. Kemudian mengikuti apa namanya? Mengikuti nomenklatur yang tadi ya, berarti kita akan punya juga total neutron current. Ini kalau kita mengintegralkan terhadap apa namanya energi dari rentang 0 sampai hingga mungkin ada current atau arus neutron thermal, ada arus neutron cepat ya, integralnya ya, tentang integralnya. Kemudian ada arus neutron pada grup yang ke G ya. Jadi ini serupa dengan apa namanya dengan flux tadi ya, hanya saya kan perbedaannya yang satu skalar, yang satu vektor. Ya. Nah, sekarang untuk sumber neutron ya, sumber neutron juga akan serupa. Sebenarnya sumber neutron ini nanti akan merupakan fungsi juga, fungsi dari apa? Fungsi dari omega. Nah, neutron ini akan menyebabkan neutron ini akan dibangkitkan ya, muncul di dalam reaktor. Dia akan bergerak pada sudut tertentu ya, omega tertentu artinya pada posisi tertentu, pada energi tertentu. Jadi kita bisa nuliskan seperti ini ya, sumber neutron ini sumber neutron yang independen ya, ini sumber yang intensitasnya tidak gayut terhadap flux neutron ya, kita sebut sebagai independen. Independen itu berarti ya, tidak ada hubungannya antara sumber neutron ini dengan flux neutron yang ada di teras reaktor ya. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai sumber neutron gayut flux neutron ya, atau SF ya. Ini apa namanya, sumbernya, besar sumbernya itu tergantung dari
flux neutronnya. Ya, tentunya semakin besar flux neutron, maka sumber neutron ini, SF ini, nilainya akan besar. Ya. Asalnya dari mana? Ya, asalnya tentunya berasal dari reaksi flux neutron atau neutron yang ada di dalam ini di dalam reaktor. Ya. Bisa dari reaksi fisi, ya. Ini. Bisa juga dari reaksi N2N. Ya, jadi neutron masuk ya berinteraksi dengan material, kemudian akan dihasilkan dua neutron baru tanpa reaksi fisi. Ya, kalau reaksi fisi kan terjadi splitting, ya atomic splitting, apa namanya nukleidanya pecah, muncul misalnya 2 atau 3 neutron baru. Tapi ini tidak, ya. Jadi masuk, satu neutron hilang, muncul 2 neutron baru. Ya, gitu. Ya, tidak ada splitting. Ini reaksi N2N. Artinya kan kita mendapatkan tambahan neutron baru sehingga kita sebut itu sebagai sumber neutron. Kemudian bisa juga dari apa? Reaksi gamma neutron. Gamma neutron atau kadang kita sebut sebagai reaksi fotoneutron ya. Jadi ada apa namanya? Gamma energi tinggi itu berinteraksi dengan inti atom dan kemudian menyebabkan kondisi metastabil materialnya atau inti atomnya itu kemudian akan melepaskan neutron dari dalam inti atomnya. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sumber neutron by flux. Nah, yang berikutnya ini adalah sumber neutron kasib ya yang sudah kita bahas ya di kinetika reaktor pada fisika reaktor ya semester lalu ya. Nah, ini dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari peluruan produksi. Ya, produksinya tidak hanya melepaskan foton gamma ya, tapi juga melepaskan neutron. Produksi tersebut kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai prekursor. Ya. Nah, yang kita ini kan dengan C itu kan, lambangnya adalah C. Oke, ini kita lihat ya, neutron balance ya. Artinya ini pada apa namanya? Pada satu elemen volume tertentu ini pada posisi R apa namanya? Vektor ruang ya. Ini kan titik anunya ya, titik pusatnya ya. Origin ya, ini 3 dimensi X, Y, Z. Ini originnya di titik 0, kemudian ini vektor ruangnya R apa namanya? R bar gitu, atau R tanah ini kan vektor ruang. Berarti ini pada posisi X, Y, Z tertentu. Ini nilai anunya titik tengah dari apa namanya? Volumenya. Kemudian pada volume tersebut berarti kita nyatakan dengan dx dz ya, dx dz di sini ya. Sehingga volumenya ini adalah perkalian ini kan dx kali dy kali dz. Titik pusatnya ya ini pada titik x z. Kemudian pada kondisi steady ya kita lihat bagaimana apa namanya balansnya atau neraca neutronnya pada elemen volume tersebut ya. Berarti neutron itu akan balance atau akan setimbang antara yang hilang dengan yang dihasilkan, yang muncul di dalam elemen volume ini. Nah, kalau kita lihat yang mungkin terjadi itu apa? Hilang karena apa? Karena neutron bocor keluar, gitu kan? Keluar dari permukaannya. Ini hilang. Ini yang menyatakan suku yang pertama sih. Neutron bocor dari volume dV per second itu ya, bukan dV atau S itu bukan ya, tapi maksudnya per second per detik ya, neutron bocor dari dV per detik. Ya. Kemudian kemungkinan lagi apa? Neutronnya itu masih berada di dalam elemen volume ya, di dalam sini. Tapi dia akan berinteraksi ya, neutron di sini bergerak ke sana, kemudian akan scatter ya, berhambur ke sana, berhambur lagi ke sana. Ini masih di dalam ya, mungkin biar nggak melewati misalnya ya. Tapi kemudian di sini akan diserap. Neutron tidak keluar dari permukaan elemen volume dV ini, tapi masih berada di dalam. Hanya saja neutron kemudian diserap di dalam elemen volume tersebut. Nah, artinya ini neutron kemudian akan hilang ya. Neutron diserap di dV per second, neutronnya itu akan hilang. Nah,
ini harus balance, ya. Yang hilang itu harus balance. Balance dengan apa? Balance dengan yang dihasilkan. Neutron akan ada di dalam atau dihasilkan di dalam elemen volume dV. Dihasilkannya dari apa? Ya, dari yang pertama tentunya dari sumber neutron, ya. Dari sumber neutron. Ya, jadi neutron akan muncul di sini, ya. Ada sumber neutron, dia akan menghasilkan neutron baru dalamnya. Ya. Atau mungkin dari dari reaksi fisi, ya, yang kita sebut sebagai neutron fisi. Kalau misalnya katakanlah ini tadi neutron ini yang ya, ini muncul kayak gini, ya, kemudian ke sana, ya, kemudian di sini terjadi reaksi fisi, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti adalah splitting dari atom, ya, menjadi dua, kemudian muncul neutron-neutron baru, katakanlah 2 atau 3, ya, muncul neutron baru. Ya. Ini yang kemudian kita kita nyatakan sebagai pembentukan neutron di dalam elemen volume. Ya. Jadi ini dasar sederhananya adalah seperti ini dari neutron valence. Kemudian dari sini kita ini kan, ya, kita hitung satu persatu gitu kan, bagaimana mencari yang bocor itu bagaimana, kemudian yang diserap itu bagaimana, kemudian yang dihasilkan itu bagaimana, ya, dari sumber neutron dan juga yang berasal dari neutron. Mungkin ini kan dasarnya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin bisa kalian baca atau ikuti, ya, di slide saya. Nanti silakan kalian cari situ, ya, untuk bocoran. Jadi kita akan fokusnya pada arus neutron ini, ya, bocoran. Kemudian kenapa? Karena bocoran ini menyatakan jumlahan dari banyaknya neutron-neutron yang melewati ke 6 permukaan volume kubus itu tadi, yang saya gambarkan melewati permukaan, ya, seperti ini, kemudian dari sini keluar sana, ini keluar sana. Ya, tapi ini di ke 6 permukaan kubusnya kita perhitungkan, ya. Nah, sehingga kalau kita hitung, kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan formulasi neutron bocor keluar dari dV per detik, kita dapatkan dvx Cx, ya, ini neutron ke arah X, dan dvz arus neutron ke arah Z kali dx dv. Kalau untuk serapan neutron, nah ini gampang, ya. Serapan neutron berarti kita hanya mencari laju reaksi fisinya dikalikan dengan elemen volume. Ingat, ya, definisi dari laju reaksi fisi, ya. Jadi kita punya apa? Secara umum, ya, kita punya sigma sama lintah makroskopik dikalikan dengan V, dikalikan dengan flux skalarnya. Ya. Sigma satuannya adalah per sentimeter, ya. Dengan flux ini adalah number bilangan, ya. Jadi dengan apa? Per sentimeter persegi per second. Jadi laju reaksi, maaf ini saya hapus dulu, ya. Isinya nanti. Jadi laju reaksi sigma kalikan V ini nanti akan punya satuan apa? 1 per sentimeter kubik per second. Laju karena karena kita punya second. Kalau ini kemudian kita kalikan dengan elemen volume, ya, dV, kali ini kan berarti kan satuannya apa? 11 cm kubik, gitu kan? DV-nya kan cm kubik.
Jadi makanya ini kita lihat di sini sigma kalikan V kalikan dV, ya, ini akan menyatakan apa? Kita akan menyatakan neutron yang titik-titik dulu ya, neutron yang titik-titik di dalam dV per detiknya, karena satuannya ini sekarang jadi 1/second. Nah, yang titik-titiknya diisi dengan apa? Diisi tergantung dari nilai X di sini. Kalau X-nya, sigma X-nya, kalau X-nya ini adalah serapan, jadi X sama dengan A, ya, berarti ini adalah laju reaksi serapan. Sigma A dikalikan dengan flux. Nah, ini yang kita lihat sini. Sigma A dikalikan dengan V. Ini laju reaksi serapan dikalikan dengan elemen volume. Kita menyatakan berapa banyaknya neutron yang diserap di dalam dV per detik. Kalau X di sini sama dengan F, ya, visi, berarti kan kita punya sigma F kalikan V. Ya, di sini kita punya sigma F kalikan V. Nah, berarti ini adalah laju reaksi fisi. Kalau laju reaksi fisi, kita bisa melihat di sini, yang bawah ya, ini, sigma F dikalikan V dikalikan dx dy dz. Artinya, ini adalah laju reaksi fisi dikalikan dengan volume. Jadi kita melihat banyaknya reaksi fisi dalam elemen dV per second. Begitu. Ya. Ini laju reaksi fisi. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat berapa banyaknya neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi, kan? Berarti kita harus mengalihkan apa? Kita mengalihkan laju reaksi fisi ini, sigma F kalikan V kalikan dV, dengan apa? Dengan suatu bilangan yang menyatakan nilai rata-rata neutron yang dihasilkan per reaksi fisi. Inilah yang kita kita tuliskan dengan lambang nu. Ya, nu adalah banyaknya neutron yang dihasilkan per reaksi fisi. Oke. Nilainya berapa? Ya tergantung dari nukleridanya kan. Kalau anu kan U235 kan sekitar 2,5 ya, 2,5 yang PU nanti 2,3 ya. Jadi nilai nu ini tergantung dari materialnya. Jadi kalau ini nilai nu dikalikan dengan banyaknya reaksi fisi yang ada di dalam elemen volume dV per second, apa yang kita dapatkan? Ya kita akan dapatkan banyaknya neutron fisi. Nah, kemudian untuk sumber neutronnya, ya tentunya kita nyatakan dengan ini S triple ya. S triple ini adalah berarti banyaknya laju neutron yang dihasilkan oleh sumber per volume per second. Neutron dari sumber per detik per volume atau per cm kubik lah ya. Kalikan dengan dV ya, berarti kan sama saja dengan neutron dari sumber per detik yang dihasilkan di dalam elemen. Jadi kalau kita ingatkan ya, kita susun ya, ini yang dari dari bocoran, ini yang dari serapan absorpsi, ini yang dari sumber, ini yang dari reaksi fisi. Ya, berarti ini untuk yang arus neutronnya ya, yang kita nyatakan dalam vektornya ya, notasi vektornya, ya, kita nyatakan dengan apa? Dengan divergence. Ya. Divergence ya. If J ya. If J plus sigma A kalikan V sama dengan S triple ditambah dengan mu sigma S. Ini tambah S triple tambah mu sigma. Nah, ini yang formulasi secara umum yang bisa kita tuliskan di dalam bersama itu.
Tinggal selanjutnya ini adalah apa namanya pendekatan lagi untuk apa? Pendekatan untuk menyederhanakan atau mempermudah bagaimana kita menghitung divergensi. Oke, sampai di sini ada apa namanya? Ada pertanyaan? Jadi kita bisa akhiri sampai di ini ya, di slide 17 ya. Slide 17 nanti kita lanjut lagi di pertemuan Senin depan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, berarti kita akhiri ya sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Kita jumpa lagi hari Senin minggu depan pada waktu yang akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.